Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Muslim, guru SMA Negeri 1 Labuan Ratu, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Lampung, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Akan menampilkan video UKIN yang berjudul Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk menyiapkan kita berdoa terlebih dahulu. Siap untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Hari ini yang tidak masuk siapa aja? Andini, Davis, Madelina, Gibran. Oke, Andini apa keterangannya? Sakit. Gibran, Alfa. Andini, izin. Madelina, Alfa. Oke, berarti yang tidak berangkat hari ini adalah ada 4 orang. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, tolong dilihat samping kanan kiri papan tulis sudah bersih. Tolong dilihat ada sampah atau tidak. Oh, itu ada sampah belum? Tolong diambil, dibuang ke tong sampah terlebih dahulu. Oke, terima kasih, Dok. Untuk menumbuhkan semangat kita sebelum kita masuk ke mata pelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke? Oke. Berdiri atau duduk aja? Berdiri. Oke, kita berdiri. Siap? Hai. Halo. Siapa yang bisa? Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Luar biasa. Kembali, mudah-mudahan dengan nanti kita dapat menumbuhkan semangat lagi dan konsentrasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengaruh IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah selesai dan kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita masuk ke bab 3 ya. Bab 3 itu terkait dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan kita bahas. Oke. Sebelumnya di sini ada Bapak sampaikan, Bapak sudah membuat PowerPoint. Nah, bab kita adalah ini. Dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah bab kita. Tapi kita terfokus ke dalam materi bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Ya. Oke, kita langsung aja. Nah, itu ada gambar. Apakah yang kalian tahu tentang gambar di bawah ini? Ada gambar dengan apa itu? NKRI harga mati.
dengan apa sampai akhir hayat gitu loh Pak, apapun yang terjadi. Jadi itu NKRI itu kan harga mati. Jadi Ya. itu kayak kita tuh harus membela dalam keadaan apapun gitu tuh. Berarti harus Masalah apapun. membela dalam keadaan apapun sampai akhir hayat itu. Iya. Nah, kami kasih aplaus untuk. Ada lagi berpendapat tentang semboyan NKRI ada harga mati. Oke. Harus dijaga tidak dapat berubah. Harus dijaga tidak dapat diubah. Oke, berarti dijaga keutuhannya ya, keutuhannya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kasih aplaus lagi untuk. Ada lagi? Ada lagi ya? Oke. Wujud cinta terhadap Indonesia. Wujud cinta terhadap Indonesia. Berarti yang menyatakan adalah warga negara Indonesia. Oke, kasih aplaus untuk. Oke, ya dari awal ini sudah ada gambaran, berarti kalian sudah mulai paham ya bentuk negara kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada sebenarnya NKRI harga. Di sini dari teman-teman yang tadi yang menyampaikan bahwa bisa kita simpulkan di awal. Jadi NKRI ini adalah harga mati, maksudnya tadi tidak bisa diubah, harus kita jaga dan kita pertahankan, benar ya? Harus kita pertahankan bentuk negara kita. Jangan sampai negara kita itu berubah atau terpisah lagi, gitu ya. Jadi NKRI semboyannya adalah harga Mati. Oke, ya berarti paham ya di sini semboyan ini ya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Di sini Bapak sampaikan ada beberapa hal yang harus kalian pahami ya. Tujuan pembelajaran kita, kalau materi kita adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, makanya tadi ada semboyan NKRI harga mati. Nah, tujuan pembelajaran dalam pertemuan kali ini adalah kalian diharapkan, ya kan? Ini KD 3.4. Kita adalah mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah KD-nya. Sedangkan ada indikator yang akan kita capai itu ada 2. Menganalisis konsep negara kesatuan, karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini masuk ke dalam C4. Cara berpikirnya sudah mulai tinggi, hot. Yang kedua, menyimpulkan kebinekaan konsep negara kesatuan. Ini sudah C5. Jadi indikatornya yang akan kita capai adalah 2 indikator. Yang pertama, menganalisis konsep dan karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menyimpulkan kelebihan konsep negara kesatuan, gitu ya. Jadi kalau kalian fokus dan memperhatikan dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik, diharapkan kalian nanti paham bentuk negara kita yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya nanti ditanya bentuk negara kita apa, enggak plonga-plongo bahasanya gitu ya. Jadi kita paham bentuk negara kita adalah ini. Karena takutnya ini kalian sudah kelas 3 nanti ditanya bentuk negara kita apa, masih salah jawabnya. Gitu. Jadi diharapkan kalau kalian sudah memahami, nanti ditanyakan, oh bentuk negara kita seperti ini. Nah, jadi prosesnya adalah seperti itu. Sedangkan KKM kita adalah 76. Jadi nanti ada evaluasi di akhir, di pertemuan kedua nanti ada evaluasi, ada soal nanti akan kalian jawab. Kalau misalnya nilai kalian kurang dari 76, berarti kalian akan mengulangi lagi, belajar lagi tentang materi yang ada ini, yang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Ada yang ditanyakan di sini? Ada yang ditanyakan sebelum kita masuk materi? Tidak ya? Oke. Jadi dalam pembelajaran kali ini nanti Bapak akan putarkan video tentang bentuk negara kesatuan. Yang di situ ada bentuk negara kesatuan. Jadi kalian tolong pahami, cermati, dan dicatat yang penting. Itu juga sebenarnya sudah ada di buku paket, ya kan? Tapi kurang lengkap kalau ada di buku paket. Namanya buku paket ya. Jadi ini Bapak
ambil dari beberapa literatur, ada dari YouTube, ada dari internet, dan ada dari buku yang lain yang mencakup tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi Bapak harap kalian bisa mengikuti proses pembelajaran kita pada hari ini, ya. Silakan siapkan bukunya kalau mau mencatat dan disimak, nanti ada suatu video. Dan nanti ketika sudah selesai ada video, nanti Bapak bagikan LKPD, nanti ada tugas ini LKPD, Bapak bagikan kepada kalian. Setelah itu kalian kerja kelompok, satu bangku 2 orang. Berarti kerja kelompok itu ya, satu bangku 2 orang. Berarti kelompoknya adalah 2 orang. Oke, siap ya, kita mulai ya. Tolong kalian perhatikan dan kalian simak baik-baik. Ada materi terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Aja. Di video kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 12 bab 4 Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan subbab yang pertama, Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, mari dukung channel ini dengan klik subscribe. Kita mulai dari konsep negara kesatuan. Istilah negara kesatuan sudah sangat sering kalian dengar, sebab nama negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, istilah negara kesatuan sudah tertanam dalam pola pikir kita selaku warga negara Indonesia. Akan tetapi, tahukah kalian makna dan karakteristik negara kesatuan? Menurut C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pendapat C.F. Strong tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Negara kesatuan mempunyai 2 sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Lalu, bagaimana dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Pada saat ini, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom. Akan tetapi,
ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, justisi, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional. Kemudian kita beralih ke karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam menyusun konstitusi atau undang-undang dasar yang tertinggi dalam negara. Supomo dalam sidang BPUPKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini antara lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme, dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukannya perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk, ditinjau dari berbagai latar belakang dasar pemikiran. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia ini bersatu, baik yang tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam 5 pasal, yaitu pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A,
dan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, demikianlah pembahasan kita di subbab yang pertama ini. Dan untuk subbab yang kedua tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa akan dibahas di video selanjutnya. Jadi ikuti terus channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah paham ya? Oke, ada yang ditanya, ada yang bertanya? Saya masih bingung dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Oke, Bunga ya, Bunga pertanyaannya masih bingung di dalam sistem sentralisasi dan desentralisasi. Oke, Bapak jelas. Ada yang mau jelaskan? Oke, Bapak jelaskan begitu karena tanyanya sama Bapak ya. Oke, ini dalam suatu pemerintahan ya itu mau bentuknya dia negara itu misal kesatuan atau serikat, dalam jalankan pemerintahan itu ada dua sistem. Kalau nggak dia memakai sentralisasi, pasti memakai desentralisasi. Oke. Sentralisasi, pernah dengar sentralisasi? Sentral berarti berpusat ya. Berarti kalau sentralisasi dalam sistem sentralisasi pemerintahan berarti kekuasaan itu terpusat kepada pemerintah pusat, karena namanya sentralisasi. Jadi yang memimpin kalau di negara kita misalnya menganut sistem sentralisasi, yang memimpin dari Sabang sampai Merauke adalah pemerintah pusat, yaitu presiden. Pemerintah daerah hanya membantu, bahasanya mendapatkan perintah dari pemerintah pusat untuk membantu menjalankan pemerintahan. Itu yang disebut dengan sentralisasi. Jadi semua urusan pemerintah daerah, ya kan? Kalau sekarang provinsi, jadi itu yang mengatur adalah presiden. Itu kalau menganut sistem sentralisasi. Tapi kalau desentralisasi, ya berarti desentralisasi. Gini bahasanya kalau desentralisasi. Jadi dalam sistem desentralisasi, pemerintah pusat ini memberikan delegasi kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Jadi diberikan kekuasaan pemerintah daerah. Saya berikan bahasanya, saya berikan ini kekuasaan kepadamu untuk mengatur daerahmu sesuai dengan kebutuhan terkait dengan sumber daya alam atau sumber daya manusia daerahmu masing-masing. Jadi jangan heran, di setiap daerah di Indonesia ini peraturan daerahnya pasti berbeda. Kenapa? Karena ada yang namanya desentralisasi. Kebetulan negara kita menganut
sistem desentralisasi. Jadi kalau kata dengan desentralisasi, pemerintah daerah ini diberikan wewenang penuh oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk mengatur daerahnya masing-masing. Jadi peraturan daerah itu berbeda. Misal yang sangat muncul adalah Bali dengan yang terkenal adalah Sambi Mekah. Di mana itu? Di Aceh. Bisakah Aceh, hukum Aceh diterapkan di Bali? Tidak. Atau kebalikannya, hukum Bali diterapkan di Aceh? Tidak. Makanya di situ sudah ada namanya desentralisasi atau di istilah lain adalah otonomi daerah. Jelas ya? Oke, yang lain jelas ya tentang sentralisasi dan desentralisasi? Jelas. Oke, ada lagi yang bertanya? Tidak? Oke, tidak. Kalau tidak di sini ada beberapa hal yang Bapak sampaikan untuk menambahkan materi video tadi. Yang pertama, pemerintah bisa lebih bertanggung jawab atas semua pembangunan. Karena apa? Karena adanya negara kesatuan. Kalau negara kesatuan itu negara itu hanya kalau di video tadi ya, cuma ada satu pemerintahan, hanya ada satu yang memerintah, ya kan? Hanya ada satu pemimpin, ya kan? Itu sesuai dengan video tadi. Ya. Jadi tidak terpecah-pecah, sehingga pemerintah itu bisa lebih mudah bertanggung jawab atas semua pembangunan. Yang kedua, aturan yang ada akan sama di seluruh daerah. Yang ketiga, keputusan yang diambil akan bisa lebih cepat karena tidak dibagi-bagi daerah dalam negara kesatuan. Yang keempat, negara lebih stabil karena berbagai sara dan gender akan lebih mungkin jika bekerja sama di pemerintahan. Sara ya, suku, agama, ras, adat, dan gender. Jadi kalau di negara kesatuan itu ya semuanya, baik laki-laki, baik perempuan, baik suku apa, agama apa, ini lebih mudah dalam bekerja sama di dalam pemerintahan. Yang kelima, dana yang ada di pusat pemerintah bisa lebih dihemat karena tidak harus mensupport pemerintah yang ada di daerah. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak berarti ada tugas. Nah, ini silahkan diskusi kepada teman sebangku kalian tentang apa bentuk negara yang bisa sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi apa? Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oke, ini Bapak berikan LKPD untuk dikerjakan satu kelompok yang seperti yang di awal, satu kelompok adalah 2. Tolong dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit ya, 10 menit untuk mendiskusikan terkait dengan materi kita untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya bentuk negara itu apa sih? Ya, ada yang ditanyakan terkait dengan tugas kalian? Tidak ada? Tidak ada, berarti Bapak kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, Bapak pakai timer ya. Kalian nyimak video tadi kan ada ringkasan, di buku juga ada. Nah, ya kan? Di buku juga ada sebagai tambahan materi di kalian. Buka bentuk negara kita itu sebenarnya apa sih?
Ada yang ditanyakan? Siapa? Ada nggak? Kak, sebenarnya negara ini kesatuan atau republik sih? Oke, bingung ya? Iya Pak. Oke. Kalau kita kaitkan dengan pasal 1 ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi kamu analisis tuh, berarti menurut kalian tuh apa? Republik atau kesatuan? Masih bingung? Republik, oke. Republik. Jadi apakah benar kamu cari lagi bentuk negara kita sebenarnya kesatuan atau republik? Kalau yakin republik berarti dikasih kalian analisis penjelasannya republik seperti apa gitu. Jadi kalian bisa dalam menuangkan analisis yang ini lebih enak. Ini menurut kamu adalah bagian negara republik. Ya, jadi analisis. Ada lagi yang mau bertanya? Dua menit lagi. Udah selesai semua? Belum? Belum, oke. Masih ada 2 menit lagi. Siap-siap nanti untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian.
Oke, waktunya sudah habis ya. Waktunya sudah habis. Kita presentasi terlebih dahulu. Presentasi kelompok. Bapak tunjuk atau ada yang bersuka rela untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian? Oh, Monica. Silahkan Monica. Berdiri biar lebih kelihatan. Ini adalah Monica. Sebelumnya kita kasih awal dulu biar sekarang Monica. Hasil dari kelompok Kamelang sesuai dengan pasal 1 ayat 1 menurut negara kita adalah republik. Tentu negara kita adalah republik. Selain Monica yang menyampaikan pendapat, Saya Pak. oke, Lia, silakan Lia. Gimana Lia? Saya sangat setuju karena bentuk negara kita adalah republik yang sudah jelas di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berbentuk republik berarti harus republik bentuknya. Ya. Oke, ada yang lain? Oh, tetap ya. Silakan Miko. Gimana kok? Iya Pak, benar negara Indonesia berbentuk republik bukan kesatuan. Bukan kesatuan. Bentuknya adalah republik. Tetap republik nggak mau berubah. Ya. Oke, ada lagi. Saya Pak. Oke, Bunga. Oh iya, iya. Tak. Sangat setuju karena negara kita dipimpin oleh seorang presiden bukan raja dan alat. Berarti yang dipimpin oleh seorang presiden bentuk negaranya adalah republik. Oke. Ada yang lain? Pak, saya mau menyanggah. Oke, menyanggah. Menyanggah Novi nyanggah siapa Nov? Iya. Iya, oke Lia. Oke, gimana? Itu untuk saudari Lia, bukannya republik itu bentuk pemerintahan, bukan bentuk negara yang dijelaskan di materi tadi. Oke, Lia gimana? Kata si Novi, bentuknya itu adalah republik bukannya bentuk pemerintahan ya? Iya. Oke, gimana? Kurang setuju Pak, karena telah dijelaskan tadi dalam pasal 1 ayat 1 bahwa bentuk negara kita itu republik. Republik kesatuan. Iya. Republik kesatuan. Oke. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Siapa? Oke, Natasha, silakan. Iya benar, saya setuju dengan Nafi karena negara yang dipimpin oleh seorang presiden itu bentuknya pemerintahan republik, sedangkan yang ditanya bentuk negara berarti bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Negara kesatuan. Ya, negara kesatuan ya. Negara kita adalah negara kesatuan. Ada yang berpendapat republik, ada yang berpendapat kesatuan. Oke, gini. Biar lebih seru lagi. Siapa yang setuju dengan negara kesatuan? Angkat tangan. Nanti kita simpulkan di akhir. Negara kesatuan siapa? Yang kesatuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti yang lainnya adalah republik. Untuk negara kita adalah republik sesuai dengan pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Apakah iya? Ada lagi? Saya Pak, Oke, Ridho. saya setuju dengan pendapatnya Novita bahwa bentuk negara kita adalah kesatuan. Negara kita bentuknya kesatuan bukan republik. Ada yang republik, ada yang kesatuan. Coba siapa yang mau menengahi ini? Pak, saya Oke, Fanny, silakan Fan. sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Maksudnya itu bentuk negara kita itu kesatuan karena di dalam negara kita tidak ada lagi negara bagian. Hanya ada satu negara, hanya ada satu kepala negara, dan ada satu kekuasaan tunggal yaitu pemerintahan pusat. Sedangkan bentuk pemerintahan kita adalah republik. Terbukti bahwa pemimpin negara kita adalah dipegang oleh presiden. Oke, kasih aplaus untuk si. Sudah paham belum? Masih mau ngambang? Itu benar yang disampaikan oleh Fanny. Ya, ini, Bapak Ibu, ini berikan penjelasan lebih jelas lagi. Kan tadi di video pembelajaran yang sudah paham
bentuk negara itu kan ada dua, kesatuan dan serikat. Ya, kesatuan dan serikat itu kuncinya. Ya toh? Di LKPD kalian coba LKPD-nya. Mana lihat. Di samping bentuk di atas, ya kan ada dua bentuk pemerintahan. Itu apa? Monarki dan demokrasi. Kok republiknya nggak ada ya? Jangan bingung. Gini, dalam suatu negara, kalau bentuk pemerintahannya itu dipegang oleh seorang presiden, itu bentuk pemerintahannya adalah republik. Dalam republik, menentukan seorang pemimpin itu biasanya dilewati atau melalui pemilihan umum atau diistilahin dikenal dengan demokrasi. Jadi republik itu adalah ya demokrasi. Kalau yang memimpin seorang raja, bentuk pemerintahannya beda lagi. Bentuk pemerintahannya adalah monarki. Monarki itu sama saja dengan bentuk pemerintahannya kerajaan atau ratu ya, yang memimpin raja, ratu atau kaisar. Kalau republik yang memimpin adalah seorang presiden. Sedangkan bentuk negara kita adalah kesatuan. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan. Negaranya kesatuan, republiknya adalah pemerintahan. Oke, jelas ya? Jelas. Oke, berarti sudah selesai kegiatan pembelajaran kita. Tolong nanti LKPD-nya kita sudah selesai dalam proses pembelajaran. Waktunya kita untuk kegiatan bentuk. Yang pertama, kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini tentang materi bentuk negara kesatuan. Ya, siapa yang mau menyimpulkan? Pak. Oke, Eka. Bentuk negara kita adalah kesatuan, sedangkan republik adalah bentuk pemerintahannya. Oke, negara Indonesia bentuknya adalah kesatuan, sedangkan republik bentuk pemerintahan. Oke, ada lagi? Nah, silakan. Setelah belajar bukan setelah belajar masalah ini, kita lebih paham bahwa negara kita adalah negara kesatuan. Oke, negara kita adalah kesatuan. Ya, negara kita adalah kesatuan. Oke, setelah ini kita tolong kalian nanti mengumpulkan LKPD nanti dikumpul ke depan. Nanti Bapak akan koreksi dan Bapak nilai. Selanjutnya kita akan melakukan umpan balik apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan. Dalam menggunakan video pembelajaran, saya dan teman-teman lebih paham dalam materi yang disampaikan. Oke, berarti pembelajaran dengan menggunakan video itu lebih menyenangkan, lebih menarik ya, lebih paham untuk kalian. Itu bisa kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya, bisa menggunakan video pembelajarannya. Oke, kita kasih aplaus untuk kita semua dalam kegiatan. Bapak sampaikan lagi bahwa NKRI itu memang negara kesatuan Republik Indonesia. Harga mati, maksudnya tidak boleh diubah dan memang harus kita jaga kedaulatan keutuhannya negara Indonesia. NKRI negara kesatuan, Indonesia adalah negara kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Dalam menjalankan sistem pemerintahan negara Indonesia dengan negara lain itu ada menggunakan dua sistem. Kalau nggak sentralisasi, pasti desentralisasi. Sedangkan negara kita menganut sistem desentralisasi. Untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua, besok kita memakai model pembelajaran MHT, kepala dan nomor. Jadi kalian nanti di pertemuan besok kalian dapat berikan maklumat
ya ada nomornya. Jadi dalam pertemuan besok kita melakukan diskusi dengan model NLP, kepala bermobil asik dari seluruh ya. Paham ya? Oke. Sekian ya, sebelum kita tutup, alhamdulillah kita telah melaksanakan kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan semangat, dengan sukses. Tidak lupa berkat Tuhan Yang Maha Esa dan kita kesehatan dan kelancaran untuk melaksanakannya. Sebelum kita tutup, silahkan doa dulu ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran materi kita. Ya, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sekian, Bapak Akhi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi